Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru loh. Ikutin terus video ini sampai habis ya. Let's go! Kalian pernah kepikiran gak sih, barang-barang dari Indonesia itu bisa sampai ke negara lain lewat proses apa? Kayak gimana sih alur ekspor dari Indonesia ke luar negeri, terutama dalam produk biskuit? Prosesnya tuh nggak sesimpel kirim paket JNT loh. Proses ini melibatkan dokumen khusus, pemeriksaan bea cukai, kapal raksasa, sampai negosiasi bisnis antar negara. Yuk, kita mulai dari langkah yang pertama. Sebelum kita mencari tahu secara mendalam seputar ekspor, kita harus mencari tahu alur utamanya dahulu. Sertifikat apa saja yang diperlukan, kebijakan dan larangan, lalu setelah itu, kita mencatat keperluan tersebut sesuai dengan produk apa yang akan kita ekspor. Kalau kita lihat di sini, ada berbagai jenis biskuit dan cookies. Dalam dunia ekspor-impor, produk makanan seperti ini nggak bisa asal kirim, karena semuanya harus diklasifikasikan dulu menggunakan kode HS. Jadi, sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kode HS? Kode HS adalah singkatan dari Harmonized System Code atau biasa disebut sistem harmonisasi, yaitu kode standar internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang dagangan di seluruh dunia. Sekarang kita akan membahas beberapa produk yang ada di kode HS 1905 ini. Kode ini mencakup berbagai jenis makanan, terutama roti dan biskuit, yang memiliki potensi besar untuk ekspor. Pertama, mari kita lihat roti kering. Roti kering ini terkenal karena daya simpan yang panjang, bisa tahan lama, dan cocok banget buat dijual di pasar luar negeri. Selanjutnya ada roti jahe dan sejenisnya. Roti ini memberikan cita rasa yang khas dan sering dicari oleh konsumen yang suka makanan dengan rasa tradisional. Sangat pas untuk memperkenalkan budaya kita ke pasar internasional. Lalu kita punya biskuit manis di kategori ini. Biskuit ini tidak hanya enak, tetapi juga menjadi cemilan favorit banyak orang. Dengan variasi rasa yang beragam, biskuit manis punya daya tarik tersendiri bagi konsumen. Produk-produk ini tidak hanya menjadi makanan, tapi juga bagian dari identitas kuliner kita yang bisa dilihat dan dinikmati di seluruh dunia. Melalui ekspor, kita meningkatkan peluang untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain serta memperkenalkan cita rasa lokal. Potensi pasar biskuit di Indonesia sangat menjanjikan. Kementerian Perindustrian mencatat, kontribusi industri makanan dan minuman mencapai 41% terhadap PDB industri non-migas dan 6,49% terhadap PDB nasional pada kuartal 2 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pertumbuhan industri biskuit juga didukung oleh potensi kenaikan pasokan komoditas pendukung utama seperti kokoa dan gandum. Segmen makanan ringan termasuk biskuit memiliki pasar yang luas dengan permintaan yang terus meningkat. PT Mayora Indah Tbk menyebut penjualan semester pertama tumbuh sekitar 9%. Berikut adalah 3 perusahaan ekspor terbesar di Indonesia. Yang pertama ada PT Mayora, yang kedua PT Asia Sakti Wahid Foods Manufacture, dan yang ketiga PT Aneka Indomakmur. Berikutnya peluang pasar. Setiap tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan ekspor produk biskuit yang mana pada tahun 2024 mencapai nilai 443.838.000 US dollar ke seluruh dunia. Market share Indonesia ke negara tujuan ekspor. Jumlah ekspor biskuit Indonesia ke Cina mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada pada urutan ke-1 di dunia pada tahun 2024. Sementara jumlah ekspor biskuit Indonesia ke Jepang mengalami fluktuasi dan berada pada urutan ke-8 di dunia pada tahun 2024. Berikut adalah bagian dari prosedur ekspor. Kemudian untuk persyaratan dokumen sendiri, dibutuhkan NIB, NPWP, surat izin berusaha, surat keterangan pajak, bill of lading, packing list, sertifikat halal atau BPOM, declaration, certificate of origin, dan juga sales contract. Kebijakan ekspor dan pengaturan Indonesia diawasi oleh lembaga pemerintahan
dan menteri, yaitu sebagai berikut: peraturan pemerintah, keamanan pangan dan labeling, peraturan lembaga internasional, dan perjanjian perdagangan internasional. Kebijakan ekspor negara importir terdiri dari kebijakan pelabelan pangan, kebijakan nutrisi, kelengkapan dokumen, serta perjanjian perdagangan. Kemudian untuk metode transaksi terdiri dari letter of credit, advance payment, open account, banker's letter of credit. Lalu metode transportasi pengiriman ada dua, yaitu metode pengiriman laut dan metode pengiriman udara. Sekian pembahasan seputar ekspor hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.